Melalui NU ini kita ini bukan masalah akidah syariah saja, bukan. Tapi melalui NU kita bergerak, kita aktif, kita berupaya, berikhtiar, berjuang. Apa? Membangun peradaban, membangun kebudayaan, membangun kemajuan-kemajuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan. Puncaknya kemanusiaan. Ini yang sulit dan berat dan tidak akan selesai. Dan ini pula yang langit, bumi, gunung nggak sanggup ya ini. Amal yang kedua ini yang nggak sanggup. Kita pun ngomongnya aja sanggup. Di BA juga sanggup. Tapi nanti pada prakteknya wallahu alam. Nah ini. Contoh ini. Pendidikan. Sekarang pendidikan kita di pesantren masih belum dianggap mainstream. Masih belum dianggap pendidikan mainstream. Pendidikan marginal, kaum pinggiran pesantren nih. Makanya pesantrennya buru-buru cepat-cepat mengejar ketinggalan. Buka SMK, buka sekolah tinggi, maksudnya supaya jangan ketinggalan. Sebenarnya tidak usah begitu sebenarnya. Tapi ya karena kalau nggak gitu nggak laku nanti. Pendidikan pesantren yang sudah jelas pesantren berhasil mencetak kader pejuang-pejuang kemerdekaan. Siapa itu di Ponorogo? Namanya Pangeran Abdul Hamid, putra Hamengkubuwono II, santrinya Kiai Hasan Besari. Mana? Ponorogo ya, Jetis Ponorogo. Siapa itu Kiai Hajar Dewantara? Santri itu. Dan yang lain-lain, pahlawan-pahlawan yang lain. Santri, alumni pesantren itu sebenarnya. Ketika merdeka, ada 20 batalion, komandan batalion dari kiai dari pesantren. Pesantren yang sudah jelas mengambil sikap non-cooperation. Lari dari perkotaan, meninggalkan pusat-pusat pemerintahan Belanda, lari ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, demi menjaga sikap, menjaga prinsip, memelihara prinsip anti penjajah, anti agamanya, anti budayanya, anti perilakunya, anti wataknya, dan segalanya lah. Dalam rangka menjaga eksistensi kepribadian, supaya tidak luntur, lari meninggalkan perkotaan. Itu namanya orang punya prinsip namanya. Itu para pesantren, para kiai pesantren itu. Nah, ketika Belanda tahun 1902 mengambil kebijakan atau memutuskan kebijakan politik etis. Apa politik etis itu apa? Yang tadinya pribumi tidak boleh sekolah, sekarang boleh sekolah. Silakan, kata Belanda. Sekarang silakan, semua boleh sekolah. Kalau tadinya nggak boleh pribumi sekolah, sekarang silakan sekolah. Namanya politik etis namanya. Kiai tahu, kiai waskito, ma'rifat. Kiai tahu apa tujuannya ini? Tujuannya mensekularisasikan masyarakat Islam Indonesia. Supaya masyarakat Islam sekuler, maka silakan sekolah. Supaya dicuci otaknya. Tinggal akidah saja. Sedikit-sedikit tinggal akidah Islam. Tinggal ya KTP, khitan, masih lah. Nikah, rujuk, nikah lagi, masih di KUA lah. Tapi semangat Islamnya sudah tidak ada. Ghirah Islam sudah tidak ada. Ta'ammuk, tafaqquh, fiddin sudah nggak ada lagi. Sekolah semuanya. Maka Belanda membolehkan pribumi sekolah, kiai curiga. Dan betul curiganya betul, bukan hanya suudzon yang salah. Betul, ini dalam rangka mensekularisasikan masyarakat santri atau masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, kiai mengambil sikap sekolah haram, nulis Latin haram, pakai celana haram, pakai dasi haram, pakai jas, yang jasnya potongannya kayak Belanda lah, haram. Pakai apa lagi yang haram? Walhasil itulah, tidak pakai kopiah, kok gini haram. Nggak sah kalau jadi saksi nikah, nggak sah orang nggak pakai kopiah. Sampai segitu. Itu dalam rangka menunjukkan saya ada, kami ada. Kami masih punya prinsip, masih punya eksistensi, masih punya kepribadian jati diri. Itu. Oleh karena itu, pendidikan pesantren merupakan satu-satunya, tidak yang lain, benteng ajaran agama Islam. Tafakuh di pesantren adanya.
Mudah-mudahan Al-Hamid menunjukkan kualitasnya. Di sini tafsir, di sini hadis, di sini fikih, di sini usul fikih, di sini ilmu qiraat, di sini ilmu kalam, di sini ilmu tajwid, di sini macam-macam. Pendalaman ilmu agama. Tanpa kiai alumni pesantren, sekarang ini agama tinggal pelangnya saja, tinggal nama saja, namanya agama. Atau namanya Muhammad bin Abdullah wis. Tapi baca Quran perentang-perentong. Baca Quran gak bener, tajwid gak bener, apalagi tafsir hadis apalagi. Tafsirnya dari Departemen Agama terjemahan. Kalau tidak betul-betul tafakuh fiddin. Nah pesantren inilah sampai sekarang satu-satunya tempat tafakuh, ta'amuk fiddin, fi ulumiddin an-nafi'ah insyaAllah. Oleh karena itu kita harus bangga dengan pesantren. Harus bangga dengan prestasi pesantren. Banyak sekali hal-hal kelebihan pesantren. Di sini ada tafakuh fiddin. Di pesantren ada ukhuwah satu sama lain yang sangat kental, persaudaraan, kesederhanaan. Tidak ada santri tawuran. Ada nggak santri tawuran? Kalau bertengkar dikit sih ada, bertengkar dikit. Tapi kalau tawuran nggak ada. Kita lihat sekolah, hampir tiap minggu kita lihat sekolah muridnya tawuran. Pesantren tidak ada santri tawuran. Itulah salah satu beberapa kelebihan pesantren. Ini amanah dalam pundak kita semuanya. Yang kedua, bicara pendidikan panjang kalau saya berbicara pendidikan. Di pesantren ada ta'lim, ada ta'dib, ada tadris, ada tarbiyah. Panjang itu kalau bicara itu. Filosofinya pendidikan itu. Yang kedua, amanatul iktisad. Ekonomi. Nah, kalau bicara ekonomi ini, kita paling ketinggalan. Ada beberapa teman kita ya punya pom bensin 2 tak. Bensin eceran. Punya properti ukuran 36. Punya usaha apalah. Usaha kelontong. Ya enggak apa-apa. Tapi itulah kenyataannya. Mulai sekarang cara berpikir menghadapi harta atau dunia harus ada perubahan. Barangkali kita di antara kita dulu menerima pelajaran dari orang tua kita, jangan cari kekayaan, jangan jadi orang kaya. Ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia itu pangkalnya kesalahan. Ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Itu nasihat orang tua dulu. Saya juga sama aja, orang tua saya nasihati gitu. Jangan mencari dunia, jangan mencari kekayaan hidup ini sederhana saja. Harus menerima, harus qanaah. Enggak boleh kita mati-matian cari harta. Ini harus kita robah. Begini. Manusia itu punya hawa nafsu. 2. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Itu namanya hawa nafsu, ghadabiyah. Saya harus jadi ketua NU. Saya harus jadi ketua DPR. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi bupati, wali kota. Harus jadi komandan. Harus jadi imam. Harus jadi pemimpin. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya itu baik, dengan cara baik, tujuannya baik, maka namanya bukan ghadabiyah, namanya himmah. Apa namanya? Silahkan, harus jadi pemimpin. Yang ada di sini nih harus jadi pemimpin nih. RT, RW, lurah, apalagi gubernur, ya silahkan, apa saja. Pokoknya harus jadi pemimpin. Niatnya yang baik, caranya yang baik, tujuan yang baik, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya apa? Himmah. Nabi Muhammad himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang himmahnya besar. Enggak ada potongan Nabi Muhammad kayak sama ini yang lempem itu enggak ada itu. Enggak ada itu. Orangnya progresif, aktif, optimis, pantang mundur.
Saya harus menang. Itu Nabi Muhammad sebutnya gitu. Saya harus berhasil. 314 tentara melawan 1000 perang Badar harus menang. Itu kalau nggak himanya besar nggak bisa itu. Paham tidak? Paham tidak? Kalau himanya nggak besar nggak bisa. Kalau himanya nggak besar, segini warganya sampai katanya 91 juta kalahan. Itu himanya nggak besar jelas itu. NU katanya warganya berapa? 91,4 juta. Tapi kok kalahan ya, itu himanya nggak besar namanya itu. Kanjeng Nabi Rasulullah 314 perang Badar melawan 1000 menang. Itu karena Nabi Muhammad punya himma besar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali himmanya besar. Tidak boleh kalah, tidak mau kalah, harus menang. Gitu ya. NU DKI harus, coba jawab yang keras. NU DKI harus menang dalam hal apa aja. Yang penting niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Namanya apa? Himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus banyak duitnya. Saya harus banyak rumahnya. Harus banyak hartanya. Harus banyak mobilnya. Harus banyak rumahnya. Harus banyak apa lagi? Aduh, cerdas sekali waktu ini. Saya harus jadi konglomerat. Saya harus jadi orang kaya raya. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya apa? Azimah, apa namanya? Yang keras, apa namanya? NUDK harus kaya. Harus apa? Pengurus NUDK harus kaya. Masa biayai kantor aja gak mampu misalkan, tujuan, ini contohnya ini. Masa beli mobil yang bagus gak bisa? Masa melebarkan kantor di tanah yang kosong di belakangnya itu sebelah gak bisa? Masa masih muter-muter bawa proposal terus kemana-mana kalau akan ada apa-apa? Harus mandiri. Kenapa? Karena kita jadi orang kaya. Jadi kaya itu wajib. Ya Allah. Terserah monggo, jangan monggo pikir. Nanti malam dipikir omongan saya ini. Kaya itu wajib. Kenapa? Malayatimmu bihi. Malayatimillah bihi fawawa. Malayatimillah bihi fawawa. Sesuatu yang wajib yang harus bisa dilaksanakan dengan sesuatu itu. Maka sesuatu itu menjadi wajib. Malayatimul wajib illa bihi fawawa wajib. Sholat tidak sah kalau enggak wudhu. Maka wudhunya wajib. Sholatnya wajib. Tapi nggak sah kalau nggak wudhu, maka wudhunya wajib. Nggak sah kalau nggak pakai kalau pakaiannya kelihatan auratnya, maka harus pakai sarung atau pakai celana tutupi aurat, maka harus punya sarung. Walhasil itulah. Kaya itu wajib. Kalau NU mau berjuang, kaya itu wajib. Jangan dikira sahabat itu miskin. Yang namanya sahabat Utsman bin Affan, suatu ketika dagangannya datang dari Syam. Dibawa oleh 700 onta. Kalau kita sudah sekolah diesel lah. Atau carry bag itu loh. Suzuki carry bag itu. Loh, bahan makan. Sampai ke Madinah. Ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Para tengkulak-tengkulak. Akan diborong. Mau dikasih untung 3 kali lipat. Apa kata Sayyidina Utsman? Tidak saya jual. Ini semua akan saya sodakohkan untuk fakir miskin di Madinah. Kaya enggak orang itu? Sayyidina Utsman sodakoh 7 bahan makan yang diangkut oleh 700 onta. Kaya enggak itu? Kalau cuma 1 onta kan cuma 2 karung paling. Atau 4 karung lah paling. Jadi 700 onta disedekahkan semua. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kebunnya luas. Ternaknya banyak. Uangnya banyak lah kalau zaman sekarang uangnya banyak. Suatu ketika ngomong sama Nabi Muhammad, sama Kanjeng Nabi, saya akan sodakohkan semua harta ini untuk perjuangan Islam. Apa kata Nabi? Jangan. Sepertiga saja Sa'ad, karena sepertiga hartamu itu banyak. Paham gak? Paham gak? Jadi yang disedekahkan sepertiga saja, karena sepertiga hartamu itu udah banyak. Nah kalau sepertiganya sampai kan 300.000 paling. Kalau sepertiganya Aguan kan berapa itu? Atau sepertiganya Sinarmas berapa kan? Jadi kata Nabi, Sa'ad kamu sodakohkan sepertiga saja. Karena sepertiga itu udah banyak dari kamu itu.
Yang lainnya untuk ahli waris, untuk anak-anak, untuk apa ahli waris. Nanti kalau kamu meninggal dunia, itu punya hak waris semuanya. Jangan semua, jangan. Nah kalau kita, sepertiga kita paling berapa kalau sepertiga kita? 300.000 paling sepertiga kita. No, Said bin Abi Waqqas itu kaya raya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kaya. Al-Baghdadi, Ibn Saleh, Ibn Dus, Al-Jailani, Al-Baghdadi, kaya. Beliau orang Baghdad Irak. Beli tanah di Mesir. Bayari tanah, beli tanah di Mesir. 10 hektar. Diwakafkan untuk orang fakir miskin di daerahnya, daerah Fustot namanya. Daerah Fustot itu di situ ada kuburannya Imam Syafi'i. Ada Imam Waqi', ada Imam Zakaria Al-Ansori, di situ kuburannya. Itu di situ masyarakatnya miskin. Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad beli tanah di Mesir, disedekahkan untuk perumahannya masyarakat miskin. Sampai sekarang Pak, masih ada rusun itu masih ada di sana. Ya apartemen sederhana itu tanahnya hadhil ard, hadhil buq'ah, auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih ada tulisannya itu. Ini wilayah ini atau daerah ini wakafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu waliullah, kaya, dermawan. Sampean potongannya wali bukan, miskin, pelit. Sudah, pas sudah pol pun sempurna itu udah. Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang punya Tariqat Syadziliyah, yang punya Hizb Nasr itu, kaya raya. Muridnya 6.000 ditanggung. Ditanggung muridnya yang zikir bersama itu, muridnya ditanggung kehidupannya. Kebutuhan sehari-hari ditanggung. Kan kebalikan sekarang ya? Kembali sekarang ya? Iya. Kalau sekarang nggak ada muridnya nanggung mursyidnya nggak ada. Ini enggak, Syekh Abdul Asyadzili nanggung muridnya. Beliau tiap hari pakaiannya ganti. Rumahnya bagus. Kendaraannya kereta ditarik oleh 2 kuda besar. Ya kalau sekarangnya Mercy lah. Atau BMW, bukan Lexio, bukan. Itu bukan. Apa satu lagi apa? Kalau Lexio apa? Satu lagi? Keren. Ya Allah. Dilihatnya sepet rasanya, aduh Masya Allah. Ada yang tanya muridnya, Syekh, antum ini wali. Ya terus, tapi pakaiannya mewah, rumahnya mewah, baunya harum, kendaraannya bagus. Lah gimana? Yang lain-lain kok nyemprul, wali-wali yang lain tuh nyemprul gitu. Bajunya 7 hari belum dicuci, sorbannya sejak pulang umroh gak pernah ganti, minyak wanginya misik, yang 5.000 10 gram itu. Ya Allah, yang bisa bikin orang batuk. Musolanya bau pesing, bau petek. Airnya kosong, gayungnya bocor, alah, Insya Allah. Lampunya 5 watt, sandalnya lili. Tasnya bukan Ecolak, Delsi, apalagi sampai merek apa Hermes, apalagi. Tasnya itu ada tulisan di pojok, Musyawarah Majelis Ulama Jakarta. Kesana kemari bawa tas bagian Musyawarah Majelis Ulama, ya Allah, Kiai, ya Allah, menyedihkan banget ini. Ini kalau ada Pak Marullah tadi mau saya ngomong tadi. Kalau ada Pak Marullah, ya ada Pak Taufik ya. Pak Taufik. Jangan biarkan kiai-kiai hidup sedih seperti itu. Ya Pak Jilung ya. Ya Allah kiai-kiai kesana kemari. Sandalnya lili, rokoknya jarum coklat. Bawa tas bukan merek Delsi, bukan Ecolak, bukan Hermes. Apalagi itu Hermes. Apalagi yang Perkardin, bukan. Tulisan di pojok tulisan Musyawarah Madrasah Aliyah Jakarta Selatan. Jangan begitu ah. Kiai harus gagah. Kiai harus kaya. Nah, Syekh Abdul Asyadzili jawab, nah dengarkan nih. Apa jawabnya Syekh Abdul Asyadzili? Antum kok mewah, kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Katanya wali kan nyemprul tuh. Antum wali kok mewah gitu. Jawabnya apa? Nak, libasi yakul. Ana goni, fala tarhamuni. Tapi kalau mereka yang pakaian nyemprul itu, libasuhum yakul, ana fakir, farhamuni. Pakaian saya yang bagus ini bisa ngomong, pakaiannya bisa ngomong. Pakaian bisa ngomong. Apa?
Wahai masyarakat, saya kiai kaya. Nggak usah kamu amplopin. Gitu. Baju saya udah mewah. Kacamata udah bagus. Sepatu saya bagus, mahal. Nggak usah. Celana saya dari Dormil. Yang di England tuh. Nggak usah kamu amplopin. Saya orang kaya. Tapi kalau kiai yang tadi itu yang saya gambarkan tadi itu pakaiannya ngomongnya gini. Ayyuhannas, ana fakir, farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai miskin. Amplop-amplop lah bawa sini. Ya kalau amplopnya coklat isinya tebel. Kalau amplopnya sudah amplopnya kecil itu yang merah biru itu apa itu pinggirnya. Air mile lah. Apa kesimpulan saya omongkan? Apa kesimpulannya? Kalau kita ingin berjuang, kalau kita ingin betul-betul menghidupkan, membesarkan NU, tunjukkan NU kaya. Seperti Syekh Abdul Hasyadili mengatakan, tunjukkan saya kaya. Jadi nggak menyedihkan itu. Gak minta belas kasihan, tidak. Tunjukkan NU kaya. Mandiri. Gak butuh bantuan. Kalau orang bantu silakan, tapi nggak usah minta-minta gitu. Kalau mau ngasih silakan. Ini namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha. Wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Masalah dunia ini, masalah problem di dunia ini tergantung azimah kita. Kalau azimah kita besar, segala hal jadi kecil. Tapi kalau azimah kita kecil, perkara kecil pun, problem kecil pun jadi besar. Itu kalau kita jiwanya kerempeng atau kecil. Fatakburu fi aini sohiri sigharuha. Ada masalah kecil pun kita sudah mundur, sudah takut, sudah ngeri. Itu kita berarti jiwanya kerempeng itu. Tapi watasgharu fi ainil azimil adhaimu. Sebesar apapun problem masalah, bagi orang jiwanya besar, kecil semuanya. Gunung itu setinggi apapun, Gunung Salak di Bogor, setinggi apapun. Kalau kita naikin di atas, pasti di bawah kaki saya. Kan gitu. Kalau kita sudah naik ke atas, pasti di bawah kaki kita. Itu namanya azimah namanya. Oleh karena itu, sekali lagi, masalah harta, masalah dunia, masalah finansial, harus kita kuasai. Tidak boleh cara berpikir bahwa dunia itu harus kita jauhin, kita nggak usah kaya, dunia itu rosukul khoti'ah, itu buang. Al-Quran sendiri ketika mengatakan dunia harta itu khair, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Nah mencintainya jelek, mencintai hartanya jelek, tapi Quran mengatakan harta itu khair. Apa khair itu apa? Kebaikan. Jadi uang itu baik gitu loh menurut Al-Quran. Tapi mencintainya yang jelek. Menjadi pelit itu yang jelek. Menjadi serakah tamak itu yang jelek. Tapi uangnya itu disebut khair. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Barang siapa akan meninggal dunia dan disitu meninggalkan khair. Meninggalkan harta. Meninggalkan uang. Meninggalkan kekayaan. Khair. Quran mengatakannya. Maka harus ada dibagi waris faraid begini. Tapi yang penting di sini saya ambil ayat ini bukan masalah warisnya, bukan. Quran menganggap dunia harta ini khair. Kenapa kita menganggap jelek? Kenapa kita menganggap ra'sukul khoti'ah? Kenapa kita menganggap jifah? Quran sendiri menganggap harta itu adalah apa? Khair. Wa innahu lihubbil khair. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ya Allah. Takutlah kepada Allah, taatlah kepada perintah Allah dan infaklah dengan khair, dengan harta yang kamu miliki. Khair, harta itu khair. Harta itu apa? Yang keras, harta itu apa? Jadi cara berpikir bahwa dunia itu jelek, uang itu bangkai, ambil sana. Saya nggak mau bangkai lah. Mulai sekarang kita harus berpikir dengan azimah, dengan himmah. NU harus pandai, cerdas, siap untuk melakukan apa saja. Dan NU harus kaya, siap untuk melaksanakan apa saja. Itu namanya
himmah dan azimah. Kalau sudah himmah dan azimah, nanti nafsunya ganti namanya. Apa namanya? Mutmainnah. Apa namanya? Sudah kaya, sudah berilmu, beramal soleh, berakhlak, bertakwa, amalnya baik, perilakunya baik, hidupnya mapan dan cukup, zakat, sedekah, wakaf, hibah, dan infak, nazar, dan sebagainya. Mutmainnah. Paham tidak? Uang banyak, rumah bagus, mobil mewah, istri cantik. Ya Allah. Tenang enggak? Tenang enggak? Tenang tidak? Sholat, puasa Ramadan, syukur-syukur sunnah juga, baca Quran, amalnya baik, akhlaknya baik, mulia, mutmainnah. Ya kalau sholatnya rajin tapi untuk makan besok aja nggak ada, bagaimana mutmainnah? Ya enggak, betul enggak? Sholat rajin, baca Quran rajin, istighfar rajin, tapi mikirin besok makan apa aja sudah nggak ketemu. Besok makan apa? Biayain sekolah anak dari mana? Bagaimana hidup selanjutnya? Nggak mutmainnah dong. Atau sebaliknya, kaya raya tapi nggak sholat, nggak beribadah, nggak bertakwa, juga tidak mutmainnah. Tapi model panjenengannya, model kita ini, kalau diberi kekayaan, insya Allah akan tasarrufnya ke jalan yang baik. Insya Allah kita tidak akan melupakan perintah-perintah Allah, bahkan akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan kekayaan itu kita berjuang. Dengan kekayaan itu kita bisa menambah ibadah istiqomah kepada Allah. Yang terakhir, 3 saja deh. Yang terakhir, kesehatan. Tadi pendidikan, ekonomi, kesehatan. Nah, di masa pandemi ini kita semua terpanggil untuk bareng-bareng bersama-sama. Pemerintahnya, TNI Polri-nya, NU-nya, semua. Mari kita bersama-sama gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bergotong royong menghadapi corona. Al birri itu sekarang maknanya menghadapi corona. Ayo, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dunia Indonesia sukses berhasil mengatasi pandemi corona ini. Tunjukkan. Di sini pentingnya ukhuwah insaniyah. Coba. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU tujuan untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Menghadapi pandemi ini, di sini pentingnya ukhuwah insaniyah. Persaudaraan sama umat manusia, gak pandang bulu agamanya apa, suku apa, etnik apa, kelas apa, ras apa, warna kulit bahasanya apa, budayanya bagaimana. Mari kita bergandengan tangan dalam rangka membangun ta'awun al-birri, memperkuat kerjasama saling solidaritas menghadapi penyakit corona ini. Ini peringatan dari Allah bagaimana kita agar mempraktekkan, merealisasikan ukhuwah insa. Ya Allah, luar biasa Mbak Hasyim Asy'ari itu. Luar biasa Pak, luar biasa. Tahun itu loh, tahun 20-an ya, tahun belasan malah. NU dibangun untuk mendirikan, untuk memperkuat, mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam yang akur, umat Islam yang solid. Satu Tuhannya, satu nabinya, satu kitab sucinya, ayo yang satu, bersatu. Jangan saling caci maki. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, lintas agama, lintas suku. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Ya Allah, Kiai Hasyim Asy'ari bukan doktor, bukan profesor, bukan keluar Harvard, bukan keluaran Sorbonne, bukan keluaran Oxford, bukan. Tapi punya visi yang sangat jauh. Ternyata sekarang inilah kita buktikan. Ya sejak dulu juga butuh, tapi lebih-lebih sekarang bisa dibuktikan betapa pentingnya ukhuwah insaniyah. Jam kayak gini masih caci maki. Jam kayak gini masih membuli, saling membuli. Jam seperti ini masih omongan kotor keluar dari mulutnya. Ya Allah, mulut tuh halus kan Kiai Muhyiddin. Kalau orang Jawa cangkem. Itu kasar sekali tuh. Omongan masih keluar dari cangkemnya yang kotor itu. Ya Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Al-Quran ini. Allah ini firman Allah ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah.
Ya Allah, kurang terang apa itu? Kurang jelas apa itu Quran coba? Kamu jangan mencaci maki orang-orang yang tidak menyembah Allah. Jangan caci maki orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, Kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Gotoloco, Satu Darmo, Darmo Gandul, Subud, Parpalin. Apalagi? Jangan mencaci maki agama lain. Jangan mencaci maki Tuhan lain. Allah melarang. Quran ini jelas sekali Pak. Nanti mereka mencaci maki Allah. Nah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Saya telah menjadikan bagi setiap umat, setiap kelompok, setiap bangsa mempunyai kebanggaannya sendiri-sendiri. Setiap kelompok, setiap umat punya agamanya yang dibanggakan, punya budayanya, punya tradisinya, punya seninya, punya apalah budayanya yang mereka banggakan. Jangan dicaci maki. Agama kita nggak boleh mencaci maki agama lain. Budaya, bahasa, misalnya kita mencaci maki bahasa Madura misalkan, nggak boleh itu, nggak boleh. Mencaci maki lagu Sunda misalkan, nggak boleh. Mencaci maki tradisinya orang Sunda, nggak boleh. Tidak boleh mencaci maki budayanya, kebanggaannya lah pokoknya, agamanya, budayanya, peradabannya, tradisinya, seninya, bahasanya. Ya Allah, begitu mulianya ajaran Al-Quran. Gitu ada mubalek ngakunya dakwah, tapi dakwah dengan lisan yang kotor, itu bukan dakwah itu. Nih dengarkan. Imam Ghazali mengatakan, wa dararus syar'i mimman nasarahu la bitariqih akbaru min dararihi mimman ta'ana fih. Imam Ghazali ini. Bahaya bagi agama dari orang yang membela tapi dengan cara yang salah. Itu lebih besar, lebih bahaya daripada orang nyerang sekalian. Paham tidak? Ada orang anti-Islam, jelas itu, jelas anti-Islam sudah. Jelas anti-Islam. Tapi ada orang yang kelihatannya membela Islam. Kelihatannya pembela Islam. Tapi la bitariqih, tidak dengan cara Islam. Tidak dengan cara Islami. Tidak dengan manhaj Islami. Itu dorornya, bahayanya, madorotnya akbar. Lebih bahaya. Bukan kata saya, bukan kata saya. Imam Ghazali. Ini mengutip dalam kitab Ihya. Oleh karena itu, membela agama juga dengan cara yang baik. Karena agama itu hal yang baik. Mangkana amruhu ma'rufan fal yakun bima'rufin. Barang siapa amar ma'ruf, ya dengan cara yang ma'ruf. Barang siapa mengajak kebaikan, ya dengan cara yang baik. Ini prinsip agama Islam. Dan inilah prinsip Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Ukhwah watoniyah. Ya Allah. Ukhwah watoniyah. Kiai Hasyim Asy'ari berhasil menggabungkan antara nilai-nilai agama dan budaya dan politik. Agama, iman dengan Allah, dengan politik kebangsaan dijadikan satu. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Itu Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan hadis itu. Mohon maaf, Bajil mana? Bajil Lulung. Jangan salah, itu bukan hadis ya. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, Baji. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan beriman. Anda beragama beriman harus nasionalis. Ini Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan hal ini tahun 1915 atau 16 itulah. Masih jauh merdeka kita. Tapi sudah menanamkan bagaimana mencintai tanah air. Bahkan ada seorang wartawan dari Saudi, namanya Dr. Tariq Shihab, menulis buku kecil bahasa Arab. Haji Hasyim Asy'ari awal wadi'ib asasil istiqlal fi Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari itu orang yang pertama kali mempunyai semangat kemerdekaan di Indonesia dari kalangan ulama. Itu ditulis oleh wartawan dari Mekah namanya Tariq Shihab. Bukunya kecil saja. Tentang Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau ketika mukim di Mekah pun selalu berdoa kepada Allah di makam-makam mustajab. Kapan Indonesia bebas dari penjajah? Ya Allah. Oleh karena itu kesimpulannya. Bagi NU berjuang untuk negara jihad. Berjuang agama jihad.
Berjuang untuk kekuatan bangsa, jihad. Bukan hanya berjuang bela merah putih, jihad. Berjuang bela Pancasila, jihad. Mendukung pemerintah yang sah. Dan mendukung ketika program pemerintah itu baik, berjuang. Mendukung programnya pemerintah yang baik loh ya. Yang demi rakyat. Dan pemerintah itu pemerintah yang sah, berjuang namanya jihad itu. Mencaci maki atau mengganggu pemerintah yang sah dengan caci maki, itu namanya makar ya. Makar itu namanya. Jadi walhasil bagi Hasyim Asy'ari, keselamatan, keutuhan, waton Indonesia ini sangat penting sekali bagi iman. Kalau Anda orang beriman, selamatkan watonnya Indonesia ini. Kalau kita menjadi orang beragama, beriman kepada Allah, ayo kita selamatkan, kita jaga waton kita, tanah air kita. Lihat Afghanistan. 100% Muslim. 99% Sunni, Hanafi, Naqsyabandiyah, Maturidiyah akidahnya. Tarekatnya Naqsyabandiyah. 1% Syiah. Ya Allah. Perang saudara gak habis-habis sampai sekarang. Sekarang lebih parah lagi. Ya Allah. Taliban menang. Ini Taliban memberi angin pada kelompok radikal di kita ini. Nanti kelompok radikal di Indonesia, coba lihat tuh, Allah telah memenangkan Taliban dengan jihadnya. Mari kita jangan patah semangat, mari kita bangkit lagi. Jadi simbol menyerang pemerintah yang sah itu jihad. Allah akan membela, Allah akan memberikan kemenangan pada kelompok yang akan menggulingkan pemerintah. Itu nanti anunya dampak dari kemenangan Taliban ini. Apa kita mau seperti Afghanistan kita ini? Sukunya hanya 7 suku, agamanya 1, sukunya 7, madhab 1, ya madhab Syiah kecil sekali lah, madhab Hanafi, Maturidiyah, Naqsyabandiyah. Apa itu yang salah? Yang salah belum ketemu, belum menyatu antara berpikir agama dan berpikir sebagai nasionalis. Dikira berjuang agama bukan berjuang nasional, dikira berjuang nasional demi tanah air bukan berjuang agama, itu loh. Masih belum ketemu, maka menjadi cara berpikir mereka, mujahid muslim, itulah mujahid. Yang bukan membela Islam, tapi demi negaranya, bukan mujahid. Di kita tidak. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisam Suri, Kiai Ali Maksum, Kiai Ma'ruf Ali, Pak Idham Khalid, Kiai siapa lagi? Dan kiai-kiai yang lain. Mujahid muslim, mujahid watoni. Mujahid Islam dan mujahid watoniyah. Pejuang agama dan pejuang negara. Di Timur Tengah tidak. Di Timur Tengah, Said Qutb, Ashmawi, Syekh Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, dan lain-lain. Mujahid Islam, bukan nasionalis. Yang nasionalis, Saddam Hussein, Hafid Asad, Muammar Gaddafi, Jamal Nasir, Ja'far Numeri, Habibur Ghaibah, Muammar Gaddafi. Nasionalis, bukan pejuang Islam. Ya mereka beragama Islam sih, tapi harokahnya bukan harokah Islaminya. Sosialis sekuler, Ba'ath, partainya Ba'ath. Di kita tidak. Kiai Hasyim Asy'ari, ulama, kiai, mujahid muslim, dan mujahid nasionalis. Gus Dur, mujahid muslim dan mujahid nasionalis. NU, mujahid Islam, jihad Islami, dan jihad nasionalisme. Gitu ya, paham ya? Nah, itu yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Islam yang menggabungkan antara nilai-nilai ilahi, nilai-nilai Tuhan yang suci dengan hal-hal yang bersifat profan, ijtihadiyah, menggabungkan antara amanah ilahiyah dan amanah waqi'iyah ardiyah, itulah Islam Nusantara. Mari kita bangkit semangat kita membela Islam berarti membela negara Indonesia berarti membela agama Islam. Membela tanah air, Pancasila dan Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika juga artinya membela agama Islam. Kita berjuang Islam juga berarti kita berjuang mempertahankan negara Indonesia. Dan yang namanya membela negara ini bukan hanya geografinya, tapi budayanya, karakternya, kepribadiannya, tradisinya juga harus kita bela kepribadian kita ini. Silahkan sekolah di Arab. Saya sekolah di Arab 13 tahun setengah. Dari S1 sampai S3.
Pak Quraish Shihab 15 tahun, Palu Shihab, Gus Mus, Gus Dur. Pulang, jangan bawa budaya Arab, bawa ilmu. Jelak-jelak saya di sana 13 tahun setengah, ambil doktor cum laude, jelak-jelak begini. Pulang doktor cum laude. Yang saya bawa pulang ilmu, entah banyak entah sedikit lah. Budaya tidak saya bawa. Cara berpikir enggak saya bawa. Cara tatanan kehidupannya enggak saya bawa. Kita punya budaya yang lebih unggul daripada budaya Arab. Itu ada Pak Sa'dun, Dr. Sa'dun baru pulang dari Saudi nih. Baru dari atas jadi atas di Riyadh, baru pulang nih, baru berapa minggu pulang. Pulang bawa oleh-oleh apa yang bermanfaat untuk Indonesia, jangan bawa budayanya. Begitu pada sekolah di Eropa, silakan. Silakan kuliah di Eropa, Amerika, Oxford, Harvard atau apa Sorbonne Prancis, Australia, Monash atau mana. Silakan cari ilmu sana. Pulang bawa teknologi. Pulang bawa ilmu, jangan bawa budaya. Mentang-mentang keluaran barat pulang sana kemari bawa whisky, ke sana kemari bawa pacar, ciuman di alun-alun pinggir jalan, para keluaran dari barat itu. Atau sebaliknya, mentang-mentang keluaran dari Mekah ke sana kemari apa? Mentang-mentang keluaran dari Mekah ke sana kemari gimana? Takbir. Kita punya budaya yang lebih mulia daripada budaya Arab. Budaya lu ya, jangan salah paham. Jangan salah paham. Teologi kita sama dengan orang Arab. Syariah kita sama. Rukun iman 6, rukun Islam 5 sama. Kalau sudah bicara budaya, membangun kehidupan, bersikap, bertutur kata, berakhlak, bergaul, bermuasyarah, beda. Kita lebih baik dari orang barat lebih unggul dari kita. Orang barat lebih unggul ilmunya, teknologinya, Amerika. Tapi budayanya kita lebih unggul dari mereka. Kita masih punya tata krama, masih punya hormat orang tua, hormat senior. Di sana sudah nggak ada hormat orang tua. Istri hormat suami, di sana sudah nggak ada istri hormat suami. Makanya kalau ada istri kita nggak hormat dengan suami, itu udah budaya barat itu. Oleh karena itu sekali lagi, kita yakin Nahdlatul Ulama jalan tengah yang bisa memberikan jalan keluar untuk kesulitan problem kehidupan bangsa Indonesia. Insya Allah, asal kita betul-betul bangkit, betul-betul tulus dan betul-betul optimis, percaya diri. Insya Allah, walaupun gak sekarang berhasil, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, insya Allah NU akan menang di Indonesia ini. Insya Allah. Syukran, selamat kepada pengurus PWNU DKI yang baru saja dilantik. Barakallahu lakum jami'an, wa yakhud bi'aidikum lima fihi salah wal khair, wal barakah, wal manfa'ah wal maslahah fid dunya wal akhirah. Wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.